warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Teguh, Bapak Ibu, rekan pengajar yang lain, dan asisten, kemudian juga yang kami hormati dan banggakan, Pak Bambang Wijoyanto. Terima kasih telah berkenan untuk hadir di sini pada siang hari ini bersama kami. Di sini Pak Bambang, jadi di sini total ada 200 tentang mata kuliah Filsafat dan Etika Administrasi. Yang kebetulan sekali nih Pak Bambang, ya kebetulan sekali dalam 2 hari ke depan kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ya Pak Bambang ya, bahkan sampai jadi hari libur juga sama pemerintah ya. Jadi liburnya karena pilkada sebetulnya. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, saya izin dulu ya. Sebetulnya kawan-kawan pasti sudah sangat familiar dengan dosen tamu kita pada siang hari ini, tetapi saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Dr. Bambang Wijoyanto. Beliau menempuh program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian juga sebelumnya juga adalah sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Bahkan saya juga baru tahu nih, Pak Bambang juga pernah menjadi mahasiswa UI ya Pak Bambang ternyata ya. DO. Nggak apa-apa Pak, jadi memang mahasiswa UI itu kalau nggak selesai malah bisa jadi presiden, bisa jadi pimpinan gitu KPK, ya. Pak. Baik, guyon saja Pak. Jadi baik, terima kasih Pak Bambang pernah menempuh studi di sastra Belanda juga di UI meskipun tidak diselesaikan oleh beliau, jadi bukan karena DO. Jadi itu kawan-kawan, dan tidak lain beliau juga adalah pernah menjadi pimpinan KPK pada periode 2011-2015 ya Pak Bambang ya. Dan sebelumnya track record beliau sudah sangat panjang, selain aktivitasnya sebagai advokat yang masih berlanjut sampai dengan saat ini, dan juga dosen di beragam universitas, termasuk mengajar juga di Fakultas Ilmu Administrasi pada program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi. Beliau juga informasi bagi teman-teman sekalian, beliau juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengurus YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dulu menggantikan Prof. Adnan Buyung ya Pak Bambang ya. Beliau juga adalah salah satu pendiri dari Kontras, mungkin kawan-kawan dulu mengingat adalah almarhum Munir. Pak Bambang juga adalah mitranya beliau, dan juga adalah salah satu yang menginisiasi juga Indonesian Watch. Jadi dengan track record yang sedemikian luar biasanya, mudah-mudahan pada hari ini adalah kesempatan yang langka buat kita semua, termasuk saya, Pak Bambang, senang sekali bisa bergabung pada forum kita pada siang. Kemudian kita bisa belajar banyak dari beliau. Hari ini akan menyajikan materi kawan-kawan tentang Prakus dalam mendorong perilaku anti korupsi. Jadi mohon perhatikan dengan seksama, dengarkan, kemudian kalau ada pertanyaan silakan kawan-kawan tuliskan di kolom chat dengan format yang nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan asisten pada chat box tersebut. Jadi tanpa berpanjang lagi, Pak Bambang, waktu sampai dengan pukul 3 sore nanti kami serahkan kepada Bapak. Kami persilakan Pak, silakan. Oke, terima kasih Mas Alfi, Mas Teguh, dan teman-teman pengajar di Universitas Indonesia, dan juga seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan kali ini. Izinkan saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang agak ngurang-ngurangin ikut Zoom nih, tapi Mas Teguh yang minta, jadi saya susah ini. Jadi ya sudahlah. Saya bikin ini presentasinya, coba saya coba panggil dulu ya. Mudah-mudahan sudah ada. Oke. Ini jadi saya kasih judul peran kampus dalam, ini sebenarnya permintaan sih, bukan judul dari saya sih. Jadi saya harus mengkonstruksi pikiran saya sesuai dengan judul yang diminta oleh teman-teman. Saya akan mulai saja. Kok nggak bisa ya? Ini saya ganti dulu ya, ini nggak apa-apa. Misalnya saya pakai PDF-nya. Oke. Teman-teman, ini bagian pendahuluannya ya. Dalam pandangan saya,
korupsi seolah-olah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita maupun dalam sistem kehidupan masyarakat. Yang sangat dikhawatirkan adalah bahwa kita bersikap permisif terhadap korupsi ini. Bahkan yang paling mengerikan sekali bukan sekedar permisif, dia menjadi mata uang dalam seluruh transaksi sosial kita. Dan kalau itu sudah terjadi, maka sempurnalah kejahatan itu, kegelapan itu begitu sempurna. Nah, bersyukur diskusi kali ini saya mendapatkan tambahan materi dari report dari Global Corruption Barometer yang dirilis belum sampai 1 minggu belakangan ini. Jadi saya menggunakan itu, dan kemudian juga mungkin nanti sedikit membedah soal 2 OTT yang nanti sebenarnya akan menarik sekali. Saya akan coba mengaitkan isu mengenai korupsi politik dan kehidupan kampus. Itu yang jadi benang merah yang akan coba diutak-atik nanti di situ. Terus, nah ini di dalam konteks kampus ada angka yang disebut oleh KPK di 2019. Saya akan jelaskan angkanya, agak mengerikan juga angka yang disebut oleh KPK ini. Saya jadi berpikir-pikir jangan-jangan ada yang salah dalam kampus kita nih ya. Kok hampir sebagian besar pelaku kejahatan itu direproduksi kecerdasannya oleh kampus. Jadi agak ngeri nih. Tapi kemudian seperti biasa untuk orang-orang yang berpikir, ini adalah tantangan. Ini adalah tantangan kita. Mampukah kita melihat fenomena dan fakta yang ada itu, mengubahnya dan mendorong kampus untuk menjadi embrio dari sebuah kekuatan organik, menjadi intelektual organik yang akan mendorong gerakan anti korupsi. Nah, gimana caranya kalau mau melakukan itu? Kira-kira itu yang akan disampaikan dalam sampai jam 3 nanti ke depannya. Oke. Nah, ini teman-teman data dari global. Jadi saya melihat ini dari sisi kondisi korupsi di Indonesia dan juga menggunakan laporan dari Global Corruption 2020. Apa yang menarik dari laporan itu? Yang menarik ini, ternyata Indonesia dipersepsi oleh warga negara sendiri itu lembaga atau pemerintahannya itu melakukan korupsi luar biasa. Dan dia menduduki ranking pertama tertinggi di tingkat Asia. Itu menurut warga negara Indonesia sendiri, menurut laporan dari Global Corruption ini. Dan angkanya fantastis. Nanti saya akan saya buka indeksnya. Dan kalau ini dikaitkan dengan data yang lain, tadi sudah dimasukkan dalam pendahuluan, itu ternyata itu saya lacak ya, hampir tidak ada bagian dari sistem kehidupan yang tidak terkena virus korupsi. Bahkan sekarang virus korupsi itu udah bercampur dengan virus pandemik gitu. COVID. Jadi udah korupsinya tuh udah masuk ke situ tuh. Kalau saja ini saya lempar sinyalemennya ya. Kalau saja bantuan sosial dikorup, padahal bantuan sosial itu cuma sedikit loh, kesehatan itu cuma sedikit loh. Yang paling besar dalam refocusing APBN kita itu di recovery ekonomi. Saya hampir tidak percaya recovery ekonomi kita tidak korup, hampir tidak percaya. Dan kalau melihat data korupsi di sektor bencana alam, di hampir seluruh bencana alam yang ada di Indonesia, rekam jejak korupsinya itu ada. Bahkan yang namanya tsunami di Aceh yang katanya bersih, itu begitu dilacak 5 tahun kemudian dari data BPKP, ada korupsinya. Ya, jadi ini agak mengerikan ya. Itu baru bansos saja kayak gitu loh. Dan bansos itu yang ketemu tuh baru kecil tuh. Kalau ukurannya teman-teman Fitra, itu kalau 10% dari 300-an T, 10% itu ada 39 T loh. Ini yang ketangkep baru sekian miliar, kecil banget gitu loh. Nah, jadi
pertanyaannya ini, kita semakin, mohon maaf saya menggunakan kata-kata supaya lebih dramatis, kita semakin bodoh dan dungu untuk melacak itu, atau kejahatan yang semakin cerdas. Fakta menunjukkan sekarang jenis korupsi itu ternyata berkembang. Ini yang disebut di dalam Global Corruption Barometer ya, Global Barometer Corruption itu asal jenis korupsi lagi yang disebut dengan sextortion. Jadi dia sudah hibrid itu, bukan corruption aja. Cuma ada isu seks juga di situ. Jadi sextortion disebutnya. Bahkan kemudian berkembang juga kira-kira 1-2 tahun yang lalu di level di Singapura yang katanya bersih itu, lembaga semacam KPK-nya namanya CID, itu direkturnya itu kena diturunin, dan saya nggak tahu, ada isu di situ bahwa katanya dia terlibat dengan apa yang disebut dengan gratis seks. Jadi udah gratifikasi seks, jadi udah kayak gitu tuh. Nah, sayang saya masih terikat kode etik di KPK. Kalau enggak saya coba bongkar itu beberapa informasi mengenai seks dalam gratifikasi. Itu terjadi di Indonesia. Ya, model. Jadi teman-teman, di tengah minggu tenang, itu ternyata korupsi tak tenang-tenang amat gitu. Jadi ini bergejolak terus. Dan hari ini saya kebetulan menangani beberapa kasus pemilu kada. Hari yang namanya money politik itu sedang bekerja luar biasa. Saya dapat informasi dari beberapa teman, wah ya udah begitu telanjang sekali dan sudah tidak ada malunya. Apalagi begitu tim dari surveyor ya mengatakan bahwa ada gap perolehan suara berdasarkan hasil surveinya, itu yang kalah itu dia akan habis-habisan. Karena sekarang di Mahkamah Konstitusi, kalau mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu gapnya harus sekitar 1-2%. Jadi dia akan kejar itu, dan salah satu mengejarnya udah nggak pakai macam-macam, ya udah money politik. Dan ini terjadi. Dan money politiknya itu kombinasi dengan kekerasan. Kekerasannya luar biasa sekali. Kalau teman-teman nanti ke wilayah di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, dahsyat sekali, luar biasa sekali. Ya, itu yang terjadi, jenis korupsinya makin luar biasa dan berkembang. Nah, yang paling mengerikan ini, ada state capture and political corruption yang bekerja. Menurut saya sih ini jadi semakin punya intensi, berkembang, dan dalam tanda petik seolah-olah dilegitimasi. Salah satu yang saya bangun argumennya dengan dilegitimasi, misalnya saya menggunakan studi yang dibuat oleh KPK. KPK membuat pola korupsi selama COVID gitu ya. Dan tadi sebagian saya sudah kemukakan. Dalam pandangan saya, ketika saya membaca hasil kajiannya KPK, ini kajian ini miopik, karena saya menggunakan satu asumsi yang sederhana sekali, di mana ada epicentrum kekuasaan dan ada uang yang bertebaran cukup banyak, disitulah korupsi terjadi. Dan dalam peta KPK, korupsinya tuh hanya soal pengadaan barang dan jasa. Menurut saya ini sangat ketinggalan zaman sekali. Dia nggak belajar dari pengalaman negara lain dan dari pengalaman di negara kita. Justru tadi saya sudah kemukakan, dana terbesar dari refocusing itu adalah di yang disebut dengan ekonomi reconstruction, ya, ekonomi recovery. Di situ sebenarnya luar biasa sekali kejahatan korupsi itu, dan itu kecanggihannya karena dia sudah tidak lagi menggunakan seperti menteri sosial atau mantan menteri sosial. Itu menurut saya agak bodoh, itu modus operandinya ketinggalan zaman sekali, dia pakai itu, dan itu udah KPK kalau yang gitu udah ahli loh, jadi gampang sekali dijejaki dan ditemukan. Tapi kalau sudah main di sistem yang lain lagi, di cyber sistem kayak gitu, kalau finansial sekarang udah jago dan orang tidak lagi pakai di finansial, sekarang udah mulai berubah lagi, itu gampang sekali di-hacknya. Nah, itu yang menarik. Nah, poin 4 ini, state capture and political corruption, ini sebenarnya bisa kelihatan dari lemahnya pengendalian konflik of interest. Ketika sebuah kekuasaan dia tak mampu menegakkan
secara tegak lurus potensi konflik of interest, maka sebenarnya akar dari korupsi itu bermulanya di situ. Ini simple saja, orang dari partai masuk menjadi menteri, ya, terus dia kan harus laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dia menandatangani nggak fakta integritas? Bukan hanya fakta integritas, kita punya peta nggak? Jaringan networknya dia. Kalau dia adalah mantan politikus yang juga dia punya bisnis, punya kerajaan bisnis, punya corporate dan macam kayak gitu, dan itu tidak dipetakan, maka sangat mungkin dia akan menggunakan kerajaan bisnisnya itu atau jaringan bisnisnya itu menjadi bagian yang menikmati keuntungan dari APBN. Nah, itu udah pasti. Apalagi dalam sistem kita, transparansi mengenai beneficiary ownership dari perusahaan itu nggak dibuka. Dia harusnya bikin klarifikasi, saya ada di perusahaan ini 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Dan itu harus dikemukakan. Dan itu persis yang terjadi juga. Teman-teman, sekarang jumlah anggota DPR kita yang berasal dari kalangan korporasi, dunia bisnis, itu meningkat tajam loh. Sudah hampir lewat 50% kalau data dari ICW. Tapi kemudian kita tidak pernah tahu latar belakang dia dan sejauh mana ya, gurita usahanya dia itu dan di mana-mana. Sehingga yang terjadi adalah itu dapat gulit 4 di situ, hengki-pengki di situ terjadi. Nah, ini menurut saya itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Kita sudah mafhum, sudah paham, cuman keinginan untuk mengatur itu tidak ada. Sehingga kemudian salah satu cara, saya loncat sedikit dengan cara nanti saya jelasin lagi, sebenarnya kita harus punya peta vendor di suatu departemen yang melakukan pengadaan barang dan jasa, dan kita bisa telisik nanti itu vendor itu backgroundnya seperti apa, dikaitkan dengan si menteri ini, kalau dia pengusaha, dia punya jaringan seperti apa, itu ketahuan semua. Dan persis dalam kasus Menteri KKP, itu kelakuannya kayak gitu. Jadi dia membuka, ada proyek benur, kemudian dibuka orang-orang yang mau menjadi corporate di situ, mau berusaha di situ. Perizinannya, ini soal politik perizinannya dia bikin sistemnya, dan itu harus connected dengan bagian dari kepentingan dia. Jadi dia memungut rentenya itu dari situ. Itu yang terjadi. Nah, bagian terakhir dari ini, saya mau bilang, yang saya paling merasa sekarang ini kita nih lebih maju atau lebih mundur sebenarnya, atau kita ini poco-poco ya, maju sedikit, mundur lagi, maju sedikit. Kalau maju terus sih nggak apa, ini kalau poco-poconya mundur terus mundur lama-lama kejeblos juga kita. Saya merasa hari ini demokrasi, lembaga anti korupsi itu justru dilemahkan dan dikorupsi, reformasi dikorupsi hari ini. Lembaga anti korupsi dilemahkan dan dikorupsi. Kebayang nggak sih kalau ketua KPK disinyalir near integrity dan dia menduduki jabatan itu? Nanti kita cek deh ya, nanti teman-teman kita cek. Misalnya sekarang ya, yang sekarang kena nih dua menteri ini, kita cek dia masuk nggak sampai ke partai. Saya nggak percaya kalau nggak ada aliran dana ke partai. Saya nggak percaya. Tapi Harun Masiku yang hilang aja, ya, yang soal KPU itu kita nggak jelas sampai sekarang masih hidup atau tidak. Tapi yang ini saya khawatir sekali, dia cuma jadi semacam window shopping, karena udah keterlaluan harus ditangkap. Tapi apakah akan sampai ke ujung-ujung di mana uang itu mengalir, itu masih pertanyaan besar. Nanti kita akan lihat apakah bisa dibongkar itu. Tapi memang perlu waktu. Saya mau kasih contoh misalnya kasus pemadam kebakaran Damkar. Itu di eranya menterinya Hari Sabarno. Dimulai dari wali kota di Sulawesi Selatan. Dari wali kota itu naik ke dirjen, baru naik ke menteri, itu perlu waktu sekitar 5 tahun. Perlu waktu seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kebongkar semua. Tapi dulu dia pelan-pelan naik terus sampai di atas ya. Kayak gitu. Nah, nanti kita lihat ya, kasus korupsi Al-Quran itu sampai ke menteri gitu loh. Saya sama yang sekarang saya belum bisa lihat ini apakah sampai ke menteri, cuman saya tetap berdoa mudah-mudahan sampai di ujungnya. Jadi kalau dalam kasus yang tadi korupsi Al-Quran itu sampai bukan hanya ke menteri, ke ketua partai kena. Sebab kasus Harun Masiku itu sebenarnya bau ketua partainya ada tuh, terutama sekjen sebenarnya, cuman ya sudah.
kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini data corruption by country yang tadi saya ingin kemukakan. Ini dari Global Barometer Corruption 2020. Teman coba lihat di situ datanya. Indonesia itu the top one, cuman kalah sama Taiwan, sama Maldives, sama India, sama Thailand. Cuman kalah. Kita menang sedikit, bukan kalah. Indonesia juara pertama di Asia. 92% orang Indonesia percaya bahwa korupsi dilakukan dan terjadi di pemerintahan. Dari jumlah ini, 20%-nya mengatakan dia melakukan suap secara aktif. Itu 20%-nya. Jadi kalau saya lihat, teman-teman lihat di bawah itu, kalau ada 500, ini angkanya kosong 53 juta, nggak mungkin ya. Ini mungkin sekitar ada sekitar orang, oke. Kalau jumlah penduduk kita 268 juta, itu artinya 53 juta itu melakukan penyuapan. 53 juta orang. Ini data Juni 2020, jumlah penduduk kita ada 268 juta. 50 juta lagi, udah 268 juta. Data Juni 2020. Kalau 20%-nya itu melakukan penyuapan, bribery, berarti alhamdulillah 50 juta orang Indonesia, ya kalau nyuap kesuksesan ini, ya ini terjadi. Jadi mengerikan sebenarnya. Dari yang percaya korupsi, yang orang percaya korupsi itu, bahwa korupsi terjadi, dia itu adalah orang yang terlibat menjadi saksi pelapor. Karena kan 92%, 20% korupsi, jadi ada sekitar 92. 12% itu adalah pelaku penyuapannya gitu loh, yang bersaksi di 92% itu. Waduh, saya bilang. Jadi ini saksi mata nih. Dia sendiri ikut nyuap, terus dia ini valid banget ininya kalau begitu. Teman-teman, seperti itu. Jadi di Asia itu ada 836 juta orang melakukan penyuapan. Nggak kebayang. Ini tantangannya, challenging-nya luar biasa sekali. Jadi inilah yang tadi saya bilang, sikap permisif itu semakin lama semakin berkembang, dan saya khawatir itu menjadi daily lives kita. Kalau udah jadi daily lives kita, maka sempurnalah kegelapan itu. Ini datanya government corruption by country through the Barometer Global Report, Global Barometer Corruption Report 2020. Nah, ini data yang lain lagi. Saya mencoba mengkombinasi dua data di sini. Pertama, data dari Global Barometer itu, di situ dilihat ya, cuman dia tidak dibagi 100% ya, dia modelnya di sini sekian persen berapa orang yang percaya, jadi modelnya seperti itu ya, model mencari indeks. Tapi kalau dilihat di sini, coba teman-teman lihat yang merah-merah itu, yang member of the parliament, local governments, Presiden and Prime Minister, ya kalau di sini mungkin Presiden, KSP, dan jajarannya mungkin kayak gitulah ya. Government official, government major, macam-macam gitu. Polis masuk di situ, business eksekutif masuk di situ. Kalau ngelihat yang ini saja, ngeri kan? Jadi mana yang enggak ini? Yang paling mengerikan coba lihat, religious leaders masuk, NGOs masuk. Jadi sekarang mana lagi yang enggak korup itu? NGOs masuk, religious leaders masuk. Waduh, ampun. Cuman saya agak nggak percaya bankers kok paling bawah ya 13% ini. Padahal di atas adalah bisnis eksekutif ya, bisnisnya oke. Berarti kalau bisnis eksekutif tambah bankers, nilainya gede juga tuh, jadi 37% kalau kita digabungnya. Tidak semua bankers bisnis eksekutif ya, semua bisnis eksekutif adalah bankers. Nah, kalau ini data ini saya bandingkan dengan datanya KPK, cuman saya dapatnya cuma sampai 2018 ya, yang bisa di capture. Sebenarnya mereka ada sampai 2019, tapi saya capture-nya 2019. Oh enggak, ini datanya 2018 betul yang ada di KPK. Itu yang Anda teman-teman lihat garis biru yang ini
Ya, ini kalau lihat di sini, itu angkanya tinggi sekali itu. Yang KPK tidak. Sebenarnya kalau di datanya di KPK, begitu kita klik di garis biru itu akan muncul tuh angkanya. Saya nggak bisa itu karena saya sudah foto ini. Ini paling tinggi adalah garis biru ini. Baru garis merah. Garis merah itu mana? Swasta. Nanti kita akan coba lihat. Jadi ternyata antara politisi yang tadi disinyalir, mereka sebagiannya kalangan bisnis ketemu nih. Jangan-jangan itu yang kemudian menjadi embrio kartel. Kalau dari politisi itu sendiri membentuk kelompok kolusif dan nepotistiknya, maka ada politik dinasti di situ kan. Orang yang masuk di situ ya orang-orang mereka saja. Tapi kemudian inilah jadi kekuatan kartel. Dari kartel, dari dinasti ke kartel terus muncullah yang namanya oligarki. Itu kayaknya senyawanya kayak gitu. Nah, teman-teman, akhirnya saya mau bilang di sini korupsi dilakukan oleh lembaga negara dan pemerintahan. Lembaga penegakan hukum juga ada, institusi swasta, lembaga publik dan NGO serta pimpinan keagamaan. Jadi sempurna betul hari ini tantangan kita, teman-teman yang saya hormati. Ini situasinya luar biasa sekali. Saya kalau lagi baca data-data jadi saya sebenarnya takut banget gitu. Walaupun di sisi lain, wah ini ladang amal kita tambah luas aja nih. Cuman ini kekerasan juga luar biasa. Saya dengar hari ini breaking news. Pengikutnya Habib Rizik ada yang ditembak. Cuman ini breaking news. Nanti Anda cek lagi ya. Saya baru ditelepon wartawan, ngeri nih. Saya bilang ini bisa bubar nih diskusi kita gara-gara peristiwa kayak tapi sudah. Saya mulai masuk lagi. Nah, ini teman-teman yang perkembangan modus operandinya itu. Ini masih data Global Barometer itu ada yang disebut dengan sextortion rates by country dan cilakanya Indonesia itu paling tinggi lagi. Sextortion. Jadi ini kombinasi antara seks dan extortion, ada seks dan gratifikasi. Ada cyber dan corruption, itu berkembang gitu. Ya, jadi korupsi sekarang lintasannya kedua, dia sebagai extraordinary gabung dengan isu hak asasi. Jadi ada kejahatan hak asasi juga di situ biasanya dalam korupsi macam-macam. Itu bahkan sebagian teman-teman yang bergerak di bidang hak asasi sudah mengatakan korupsi itu part of the human right crime. Di sisi lainnya juga ketemu dengan business crime. Jadi ini gabung nih antara korupsi, business crime, dan human right abuse. Itu udah berkembang gitu. Dan menurut saya dari sisi yang lainnya, kalau teman-teman di perguruan tinggi, ini luar biasa sekali kalau kita bisa mengkonstruksi. Sekarang kejahatannya itu udah canggih banget gitu loh. Cybernya masuk di situ, ada korupsi dan human right abuse-nya masuk di situ, dan itu adalah bagian dari business crime. Udah jadi bukan hanya business crime, tapi humanity crime juga ada di situ. Wow, ini kira-kira kayak gini. Ini teman-teman ini lihat Indonesia nomor 1 di situ yang menggunakan seks, kombinasi seks dan extortion, pemerasan itu. Ada Thailand. Kalau Thailand ya, tapi Malaysia, waduh, kena juga Malaysia, India, Cina. Cina malah nomor 5. Saya nggak begitu percaya, cuman ya sudah angkanya kayak gini ya. Philippines, Bangladesh, Nepal. Bangladesh negara Islam padahal kan, jadi agak mengerikan ini sebenarnya kalau lihat. Nah, teman-teman, ini perkembangannya sejauh ini ya agak mengerikan ya. Jadi udah ada kombinasi-kombinasi seperti itu. Jadi, hai kaum perempuan, yakinilah kalau kau tak bisa menjaga kekasihmu dan suamimu, maka pelaku-pelaku kejahatan korupsi yang dilakukan laki-laki hasilnya pasti bukan untuk istrinya atau kekasih hatinya, pasti untuk perempuan idaman lainnya. Jadi kita mesti jagain suami-suami kita, begitupun istri-istri kita yang lagi bekerja atau istri kita yang bekerja. Ini dalam kebanyakan fakta, hasil kejahatan itu bukan untuk keluarga sebagiannya, tapi untuk laki-laki idaman lain atau perempuan idaman lain. Tapi juga, nanti saya akan jelaskan, ada satu bentuk korupsi di mana ibu, bapak, dan anak bekerja jadi satu melakukan korupsi. Ini juga luar biasa ini Indonesia ini. Ada laboratorium sosial yang luar biasa sekali Indonesia. Semua kejahatan ada di sini, jangan-jangan.
Saya lanjutin lagi teman-teman. Nah, kalau tadi genealogis korupsinya itu secara umum saya masuk, sekarang saya ingin masuk sebelum ke perguruan tinggi, saya masuk di korupsi politik dulu. Nah, ini saya menggunakan datanya KPK. Menurut KPK, dan ada studinya kemarin baru dirilis dari data dari KPK itu malah dari 1.152 kasus yang melibatkan pejabat publik dan swasta, itu yang melakukan tindak pidana korupsi 397. Dan itu berarti quarter 250 lebih dari seperempat menduduki jabatan politik. Kalau ini tambah jabatan publik dan jabatan politik tambah gede. Karena sebagian jabatan publik kita itu dipilih oleh orang-orang politik. Dan dari situ dari 397 itu 257 ini berarti udah di atas 70% nih. Orang anggota DPR, DPRD, 21 gubernur dan 19 orang bupati dan wali kota. Dan mereka itu semuanya berlatar belakang parpol. Jadi orang-orang yang gubernur dan bupati setelah wali kota yang latar belakangnya partai politik murni ininya. Jadi jumlahnya gede juga. Jadi jumlah seluruhnya 397 dari data yang ini. Dan ini statement dari KPK, bukan dari saya ini statementnya. Kan di bawah nanti Anda bisa lihat kutipannya. Menurut KPK ada banyak perkara yang ditangani KPK semuanya bersinggungan dengan aktivitas politik. Nah, ini menjadi menarik kalau kemudian kita membuat analisis kenapa yang dipilih pimpinan KPK itu yang model kayak gini sekarang. Walaupun kita melihat bahwa ya operasi tangkap tangan udah ada 2, Januari kemarin ada 2 juga, tapi itu sisa tahun lalu. Tapi kalau bandingkan dengan OTT tahun 2018 ini nggak ada apa-apanya. Karena OTT tahun 2018 31 OTT. Dari 31 OTT itu 21 atau 24 itu berkaitan dengan partai politik. Jadi kebayang sebenarnya kan performance ini bagi sebagian orang ini kayak dahaga di tengah tandus. Tapi kalau kita bandingkan dengan performance teman-teman sebelumnya ini sebenarnya masih belum seberapanya. Jadi ini data KPK mengatakan ada banyak perkara yang ditangani KPK, semuanya bersinggungan dengan aktivitas politik. Nah, kalau ini statement ini muncul dari pimpinan KPK sekarang, maka kita kemudian bisa juga dia lupa bahwa dia adalah dipilih oleh partai politik. Kenapa dia dipilih? Jangan-jangan karena ini juga gitu. Nah, ini yang menarik nih, praktek korupsi dalam aktivitas politik. Ini statement dari teman-teman yang studi di yang presentasi di KPK ya, melahirkan oligarki politik dan sebaliknya. Karena pelaku usaha membiayai aktivitas politik atau untuk melanggengkan bisnis. Teman-teman, ini menarik, ada satu studi yang mencoba membandingkan jenis oligarki yang periode sekarang dengan periode zaman Orde Baru. Salah satunya dirumuskan oleh Jeffrey Winters, Profesor Jeffrey Winters. Dia mengatakan bahwa oligark yang sekarang ini sebenarnya oligark liar dibanding dengan oligark Orde Baru disebut dengan oligark jinak. Apa bedanya sebenarnya? Dalam oligark jinak, maka kekuatan konglomerasi yang menjadi pilar oligark itu tujuannya cuma simpel, dia tidak ingin bisnisnya diganggu oleh kepentingan kekuasaan. Dia tidak ingin itu. Tapi oligark yang sekarang dia menggunakan kekuatan bisnisnya masuk di komunitas politik atau ranah politik dan memperbesar kekuasaannya, mendapatkan keuntungan gain dari situ melalui kekuasaannya di dunia politik. Jadi dia tidak lagi sekedar melindungi bisnisnya, tapi menggunakan instrumen politik untuk memperluas volume dan intention bisnisnya. Kalau pakai analisis ini kemudian kita memeriksa undang-undang Cipta Kerja, ini akan menjadi menarik. Jadi disitulah akar-akarnya. Ketua rancangan undang-undang Cipta Kerja yang sekarang menjadi undang-undang itu adalah Roshan. Roshan itu adalah ketua Kadin. Jadi bisa dibayangkan. Jadi hampir seluruh departemen Kadin yang ada di situ itu jangan-jangan 13
bab yang itu kompartemen yang kaitannya dengan bisnisnya mereka. Dan kalau ini kemudian ditelisik lebih lanjut lagi, kenapa undang-undang sumber daya alam yang berkaitan dengan mineral itu segera diputuskan dan kemudian diperkuat oleh undang-undang cipta kerja ini? Karena hampir sebagian konglomerasi yang menguasai tambang itu izinnya akan habis dalam 2022-2024. Nah, menurut undang-undang yang baru, ya, makanya terus diambil alih undang-undang cipta kerja, dia harus bidding lagi untuk mendapatkan konsesi, dan konsesinya tidak boleh melebihi dari apa yang sekarang. Jadi diatur konsesinya. Tapi dengan undang-undang cipta kerja, dia diberikan konsesi, dia diberikan otomatis dia akan mendapatkan perpanjangan. Dan itu tidak untuk sekian tahun, 15 tahun, itu untuk lipat 2. Kalau dulu 30 tahun, jadi 30 tahun lagi, dan bisa sampai 30 tahun lagi. Jadi kebayang sebenarnya, makanya tadi saya sebut ada state capture corruption. Makanya tadi saya sebut, ini ada legitimasi kejahatan dari kekuasaan melalui instrumen kebijakan yang melalui undang-undang. Itu yang terjadi. Nah, kalau kemudian kemampuan kita hanya nangkepin orang yang OTT, maka reproduksi kejahatan melalui sistem itu jauh lebih cepat, jauh lebih hebat ketimbang kemampuan kita untuk nangkepin ini. Jadi kita kayak terhibur dengan ada OTT sana, OTT sini. Nanti ada lagu sebentar lagi Otata, OTT, macam-macam kayak gitu. Tapi terus apakah itu menyelesaikan masalah? Itu sama sekali enggak. Karena reproduksi kejahatan melalui sistem jauh lebih dahsyat ketimbang kemampuan penegak hukumnya. Apalagi kalau lihat Undang-Undang KPK yang diperbaiki ya, 2019 tahun 2019, KPK sekarang itu semacam Polres. Dia hanya ada di ibu kota provinsi. Dia tidak boleh lagi membuka cabang. Itu dihapus pasalnya itu. Anda kebayang yang namanya ombudsman, itu punya cabang di mana-mana. Ombudsman punya cabang di mana-mana. Apalagi BNN punya cabang di mana-mana. Dan mana KPK cukup di ibu kota. Jadi so spesial KPK itu sehingga dia harus dikemin di ibu kota aja gitu. Ibu kotanya nggak pindah ke Kalimantan. Kalau ibu kotanya pindah ke Kalimantan, korupsi apa yang ada di sana itu? Seluruh bisnisnya ada di sini Indonesia kan. Jadi bisa kebayang KPK akan kesepian kalau ada di Kalimantan sana karena ya, semuanya diaturnya di Jakarta sementara dia ada di sana. Nah, teman-teman ada banyak perkara. Ada KPK. Nah, sekarang gini. Poin 5 nih, parpol di negara demokrasi memiliki peran sangat strategis di sisi yang lainnya. Nah, cilakanya di Indonesia, hampir seluruh jabatan publik itu sekarang rekrutmennya itu harus melalui parpol. Kebayangkan dulu di zaman Orde Baru untuk menunjuk duta besar saja itu presiden loh punya kewenangan. Sekarang ini harus ada fit and proper. Itu yang terjadi. Nah, akibatnya kemudian coba cek, ini memunculkan lingkaran setan korupsi politik. Karena kemudian ya sudah, semua orang yang menduduki jabatan lembaga independen, komisi yudisial, KPK dan macam-macam, nah, itu harus dalam pantauan itu. Nah, dulu saya bisa dapat lolos kayak gitu kecelakaan aja tuh sebenarnya. Kalau menurut saya, atau kalau pakai istilahnya Maradona, tangan Tuhan bekerja. Kalau enggak kayaknya. Jadi itu yang terjadi. Nah, partai politik kita akan bedah partai politik. Hal ini posisinya sangat sentral, otoritasnya sangat luas, tapi kemudian kalau dia bermasalah berarti dia penyumbang terbesar kesalahan, kegelapan dan kehebohan di Republik ini. Nah, yang menarik di sini adalah parpol sebagai institusi itu kalau ada kursi di anggotanya seolah anggotanya saja yang menjawab. Padahal bisa jadi itu bagian dari skenario, bukan? Saya nggak mungkin disebut skenario ya, tapi keterlibatan dalam tanda petik partai tidak mungkin tidak ada. Tapi faktanya tidak ada satupun partai sebagai institusi yang bisa diseret dan diminta pertanggungan jawabnya. Nah, situasi itu ya, di Indonesia. Nah, mari kita lihat. Saya coba korupsi politiknya. Mudah-mudahan ini benar nanti dan lain-lain tolong diperiksa lagi ya.
Yang bagian pertama saya mau lihat ini ada datanya dulu nih. Ini data tahun 2018 nih, 21 Oh, ini sebenarnya datanya, iya. Ini yang kena OTT ya, yang kena OTT, yang tidak kena, yang ditangkap-tangkepin tidak kena OTT cukup besar. Ini datanya kayak gini. Semuanya ada 31 pada 28. Nah, saya mau bilang sebenarnya hampir sebagian besar orang yang ditangkap dalam OTT yang terjaring macam-macam ya orang dari latar belakang politik. Nah, mari kita lihat sebenarnya yang menyebabkan partai bisa seperti itu. Bagian pertama adalah mungkin karena high cost politik gitu ya. Kalau untuk menjadi pejabat publik, terutama kepala daerah itu biayanya tinggi banget. Kalau mau jadi anggota dewan tinggi banget. Tapi untuk menjadi anggota dewan dan Anda bisa masuk ke partai politik, maka kemudian ada semacam ambiguitas ya. Ada situasi yang abnormal. Satu-satunya lembaga publik yang tidak menerapkan sistem filtering untuk bisa masuk menjadi anggota ini adalah partai politik. Partai politik itu rekrutmennya itu menurut saya salah satu lembaga publik yang paling lemah rekrutmennya. Orang menjadi anggota, kalau dia mau tanda tangan isi daftar formulir, udah jadi KTA. Dan celakanya kemudian tidak ada program pengkaderan. Padahal dia adalah satu institusi yang memberikan kontribusi pada hampir sebagian besar jabatan-jabatan penting di Republik ini. Dan teman-teman, kalau Anda punya duit, itu sebabnya dia bersekutu dengan kalangan konglomerasi bisnis. Kalau Anda punya duit, masuk di partai, membiayai sebagian besar kegiatan partai atau sebagian kegiatan partai, maka Anda bisa jadi elit. Jadi, untuk masuk di partai dan mempunyai kedekatan dengan elit bukan karena pengetahuannya, bukan karena integritasnya, karena Anda punya cuan. Itu yang terjadi. Sehingga kemudian hampir tidak pernah terjadi di dalam partai ada penegakan kode etik dan perilaku. Karena ternyata dia setelah nyetor cuannya untuk bisa menjadi elit partai, terus dia bersekutu dengan kepala-kepala daerah yang menjadi bagian dari ini partai yang lain, terus nggak ada penegakan etik gitu. Jadi partai bisa rusak kehormatannya, dihancurkan orang yang tidak punya integritas, dan kemudian bisa ngapa-ngapain. Jadi rekrutmen politiknya rendah, pengkaderannya juga lemah. Sehingga kemudian akibat lebih lanjutnya ya sudah konflik kepentingan merajalela. Dan teman-teman, konflik kepentingan atau konflik of interest itu adalah salah satu akar korupsi sebenarnya. Kalau kita tidak bisa menegakkan itu, bisa mengendalikan itu, nah itu pasti abuse of power akan terjadi. Nah, akibat lebih lanjutnya adalah muncul dari sisi situ kartel terbentuk, politik dinasti terbentuk, orang bapaknya ketua partai, ya anaknya jadi ketua partai. Kalau anaknya agak-agak ya on dan macam-macam, ditempel lah itu kalangan bisnis kan, dibiayailah untuk jadi apa. Nah, itu terjadi. Jadi kayak lingkarannya tuh, ini tempat tumbuh berkembangnya itu terjadi di situ. Nah, ini akan menjadi-jadi ketika dia mau menjadi eksekutif, mau menjadi kepala pemerintahan daerah, maka dana kampanyenya besar. Sementara lembaga publik yang akuntabilitas keuangannya rendah, yaitu partai. Masjid dan gereja mungkin menjelaskan kolekte yang dia dapat setiap minggu, sebulan sekali. Begitupun masjid. Tapi partai, apakah pernah teman-teman mendengar laporan akuntabilitas keuangan partai? Ada lah, pasti ada. Cuman menurut saya rendah, sangat rendah sekali kalau dibandingin dengan yang lain-lain. Nah, inilah yang situasi ekosistem korupsi politik ini yang menurut saya, ini analisis baru dari dalam partai ya. Kalau nanti dia bersinggungan dengan kepala daerah, dia bersinggungan dengan parlemen, dia bersinggungan dengan jaringan-jaringan ahli yang ada di DPR, yang ada di kementerian, itu akan, ini saya baru kasih yang khusus di dalamnya saja, itu akan berkembang luar biasa sekali. Jadi ada dimulai dari ekosistem di partai akan terus berkembang. Oh, kok ini agak bergema ya suaranya. Oke.
Oke, sekarang masuk ke kampus ya. Saya juga deg-degan yang masuk ke kampus nih. Nah, bagian pertama tadi sudah saya kemukakan, korupsi ada di mana-mana. 9 kebutuhan pokok kita kena semua. Impor beras, daging, gula, hampir semua sih. Garam aja kita impor. Dan kalau dilacak-lacak itu biasanya importirnya akan dapat gain di situ. Yang dapat gainnya dari mana? Ya Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan. Sama kayak kasus Menteri Sosial. Lo impor sekian, 1 kilonya aku minta sekian ya. Jadi dia rent seeker-nya itu dari situ. Jadi itu sebabnya jangan heran ketika izin yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dan Perdagangan untuk impor beras dan jumlah beras yang ada di gudang Bulog tidak sama, yaitu. Jadi setiap importasi yang keluar izin, pokoknya gua keluarin 10 ton, ya udah 10 ton 1 kilogramnya sekian. Nah, apakah dia kemudian jual lagi surat ininya, apa namanya, izinnya itu ya, itu soal-soal yang lain. Ini modus operandinya kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah, ini yang kedua yang di sini teman-teman ini bencana alam. Sayang saya tadi agak keburu-buru, cuman dana bencana alam juga korupsinya luar biasa. Sumber daya alam kita hancur. Teman-teman, agunan masa depan Indonesia itu di sumber daya alam. Saya buka sedikit ya. Kenapa yang dihabisin sekarang nikel? Dan itu ada di Sulawesi. Dan salah satu yang terbesar adalah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Nikel. Ternyata nikel itu menjadi, menurut teknologi yang berkembang, itu menjadi salah satu bahan utama untuk membuat baterai. Nah, baterai ini kompatibel dengan kebutuhan, nanti akan ada electricity power. Jadi mobil listrik, apa motor, semuanya itu perlu baterai. Baterai itu bahan dasarnya nikel untuk diubah menjadi lithium. Jadi kalau teman-teman pergi ke Morotai, ada begitu banyak cerobong-cerobong asap yang besar-besar, tinggi-tinggi, dan suatu PT tertentu, milik orang tertentu yang sekarang jadi Menko, maka itu kemudian ya kita bisa tebak gitu loh. Oh, dia sudah mulai menguasai sumber-sumber energi untuk masa depan, untuk kepentingan perkembangan teknologi. Itu kira-kira masuknya di situ. Nah, ya kayak gitulah sumber daya alam. Padahal sumber daya alam kita ini adalah agunan masa depan Indonesia untuk anak cucu kita. Tapi sekarang sudah dihabisin. Panas bumi kita juga udah kacau sudah. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Bahkan sebenarnya yang paling menarik adalah korupsi juga terjadi di sektor kesehatan. Nah, teman-teman, saya buka clue-nya ya. Nanti teman-teman silakan mendalami. Berapa sebenarnya harga untuk swab? Berapa sebenarnya harga untuk melakukan rapid test? Rapid test itu kalau Anda ke bandara, mau naik pesawat itu 90.000. Itu ditesnya di bandara. Kalau ke Kimia Farma macam-macam itu masih 150.000. Coba lihat gapnya. Sama-sama rapid test itu kalau kita bisa keluarin surat sendiri, rapid test itu alat itunya murah banget gitu. Nggak sampai 50.000. Cuman kita kan nggak bisa keluarin sendiri. Tapi masa sih harga tanda tangan itu menjadi 100.000 gitu per kertas? Ini kan ya udah rent seeker-nya di situ. Kebayang nggak dengan swab? Saya kasih simulasi ya. Saya sebagai importir, saya akan datangkan 1.000 lab swab yang akan saya datengin. Dengan saya datengin 1.000 sampai 2.000, maka kemudian saya akan dapat margin. Karena perusahaan di mana orang saya beli itu, dia kalau saya beli 1.000 dengan orang yang beli cuma 20-30, beda dong harganya. Kalau saya punya 1.000 sampai 2.000 itu dengan harga harga tambah murah, maka kemudian cost production saya kan murah. Tapi oleh pemerintah udah dipatok 900.000 kan. Emang harganya berapa sih? Menurut informasi yang perlu diklarifikasi, itu cuma setengahnya harganya. Anda kebayang nggak, di tengah pandemi kita mau swab harganya itu 2 kali lipat. Itu korupsi nggak? Jadi jangan dibilang orang susah nih hari ini. Banyak orang yang mendadak kaya. Karena permainan perizinan-perizinan kayak begitu.
Dengan politik perizinan dia bisa meng-create gain, advantage dari situ. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu teman-teman, jadi korupsi di sektor kesehatan. Jalan suap pemilihan pejabat ini juga ada. Dan yang paling mengerikan itu di sebelah kiri ya. Ini ada data itu suami istri bancaan korupsi. Ada suami istri, ada anak juga main di situ. Jadi kita ini keluarga apa namanya ini sudahlah. Jadi ini sempurna betul. Nah, oke ya, ini korupsi di mana-mana. Nah, sekarang mari kita lihat di kampus. Nah, ini datanya di kampus. KPK 2019 mengatakan 82% teman, pelaku korupsi tercatat sebagai alumni perguruan tinggi. S1, S2, S3, SOS semuanya dari situ. ICW mengatakan, jangan ke ICW dulu. Bahkan kemudian ketua KPK periode yang lalu mengatakan, hari ini kita kesulitan kalau ingin mendatangkan ahli. Karena sebagian ahli kita lebih senang dibayar koruptor. Karena cuannya lebih gede kan, bisa 10-20 kali lipat daripada itu terjadi tuh soal barokah dan nggak ngerti ya. Cuma ini bilang ketua KPK curhat ahli di kampus negeri malah bela koruptor. Itu ada di situ. Jadi saya screenshot aja tuh. Apalagi kalau korupsinya itu ngelawan kekuasaan. Contoh misalnya, dibuka aja di sini kan namanya kampus ya. Ketika ada yang ada gugatan pra peradilan dari Barreskrim atau dari orang BIN gitu kan, wah nggak ada yang berani, saksi ahli nggak ada, semuanya setelah itu pada tutup telepon kalau ditelepon KPK. Waduh, apa ini? Nah, kami bersyukurnya, Mas Teguh, Mas Alfi ya, bersyukurnya itu dokter-dokter muda itu, wah dia bilang, wah ini keren. Kalau yang sudah senior-senior, ampun, nggak ampun sudah itu. Ini serius nih, Mas yang dulu bantuin kita sekarang nggak ada semua, tinggal pada kemana gue bilang. Bukannya di ujung jalannya itu dia harus mencari takdir untuk mati secara sempurna. Salah satunya berpihak di situ mestinya. Jadi justru yang muda-muda saya bilang iya memang. Nanti saya buka ya kenapa dalam sejarah pergerakan Indonesia anak muda itu menjadi penting. Alhamdulillah nih yang senior-senior di sini sedikit ya. Walaupun ada lah, saya termasuk yang senior banget. Saya senang sekali ketemu dengan anak muda. Teman-teman itu 82%. Dan sebagian orang-orang hebat, orang-orang pintar di kampus, terutama kampus negeri, itu disebutnya kampus negeri lah gitu. Itu lebih memilih membela koruptor daripada membela penegak hukum sebagai ahli. Ya, itu yang terjadi. Nah, yang paling mengerikan ada lagi di bawah tuh. Modus operandi yang kerap terjadi dan macam-macam itu yang kemudian sebagiannya itu yang namanya gatekeeper-nya. Itu orang-orang yang ahli-ahli financial consultant, advisor finansialnya, itu ya orang-orang ahlinya gitu. Jadi dia menyembunyikan uangnya, ya itu. Jadi orang-orang pintar itu bekerja untuk membantu para koruptor itu menyembunyikan uangnya. Sekarang saya mau tanya, mana ada sih fakultas hukum, kalau di fakultas hukum ya, itu paham mengenai buku keuangan yang angka semua. Orang kan sebagian, saya mengkritik diri saya sendiri ya, orang fakultas hukum nggak mau masuk di keuangan karena takut dengan angka. Begitu dia periksa korupsi di sektor yang ada angkanya, gimana cara dia ngebet angka itu, dia bolak-balik seminggu juga ketemu tuh, kasih ke auditor baru ketemu. Nah teman-teman, jadi modus-modus operandi baru, cara-cara mengelabuinya itu justru dari orang-orang pintar, orang-orang yang jago-jago di teknologi informasi, itu cara nyelundupin uangnya, cara naruhnya supaya nggak ketahuan di itu mereka. Nah itu terjadi. Bahkan ya akhirnya korupsi mengatakan di perguruan tinggi korupsi bukan hal yang baru. Ini saya kasih ininya nih teman-teman nih. Kira-kira di perguruan tinggi korupsinya di mana aja nih, ada datanya. Barang jasa, hibah pendidikan. Oh di hibah pendidikan mau
mau mencerdaskan diri tapi udah mulai dari korupsi, hibah pendidikan, korupsi anggaran, korupsi dana penelitian. Oh, penelitian ada korupsi ya, ya sudah. Beasiswa, aset milik perguruan tinggi. Nah, ini kira-kira yang ini. Dimulainya dari mana? Ah, ketika mahasiswa. Kontak, plagiat, titip absen terlambat. Ya, belajar suap kecil-kecilan kepada dosen. Ah, itu terjadi. Jadi, belajarnya ketika jadi mahasiswa, berkembang ketika jadi ahli, apalagi setelah disempurnakan ketika ikut training-training yang lainnya. Nah, ini itu terjadi. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman, bagaimana kita mau membangun gerakan anti korupsi kalau sebagian dari kita korup dan kita tidak menyadari bahwa itu korup. Jadi kalau mau membongkar ini salah satunya adalah refleksi ke dalam yang disebut dengan konsep mengenal konsep diri. Ini ilmunya beda lagi nih. Anda dari mana mau kemana? Selesai dulu mengenai konsep diri itu. Ketika kita tidak bisa merumuskan konsep diri, Anda dari mana mau kemana dan apa tujuan Anda ada di dunia ini, maka sebenarnya orang-orang inilah orang-orang yang rawan melakukan tindakan korupsi. Dan persis kita di perguruan tinggi, bahkan sejak SD, SMP, SMA, kita tidak diajarkan. Anda ini ngapain sih sebenarnya? Lu sekolah tinggi-tinggi, masuk ke UI lagi, sebenarnya mau ngapain sebenarnya? Kalau kita tidak bisa merumuskan the ultimate goal itu, maka kemudian kita bisa menjadi rawan. Kita ada masuk dalam orang-orang yang disebut dengan ORK, orang rawan korupsi. Jadi itu yang, nah mari kita lanjutin lagi ya. Oh ini udah sebentar lagi jam 3, saya mesti percepatnya. Nah ini saya mau kasih dampaknya dulu ya sebelum nanti bedah. Teman-teman mengerikan sekali sebenarnya dari korupsi. Kita punya nanti insya Allah sampai 2030 bonus demografi kita tuh 67% penduduk Indonesia adalah angkatan kerja. Tapi kalau korupsi kita tidak tanggulangi, maka justru yang akan menerima dampak paling awal itu adalah orang-orang cerdas terdidik dari universitas. Dia akan menjadi pengangguran. Dan ketika dia pengangguran, kemampuan intelektualitasnya tinggi, maka dia adalah bahan bakar kerusuhan sosial. Jadi kalau korupsi dianggap biasa-biasa saja, kita tidak lawan bersama-sama, sebenarnya kita sedang menyiapkan bara api kegelapan. Jadi bukan bara api untuk menyalakan semangat, enggak. Dan itu yang mengakibatkan seluruh output dan outcome dari dunia pendidikan untuk mencerdaskan orang, kecerdasannya ya tidak terpakai. Yang ketika tidak terpakai, kemudian kecerdasan itu bisa tersublimasi dan bergerak ke arah-arah yang semacam itu. Dan akibat ini juga, kalau korupsi itu merajalela, maka tidak ada ukuran-ukuran untuk kita, misalnya kalau poin 4 merit system, udah nggak ada merit system itu. Siapa berani menyuap, lu akan naik pangkat. Nah akibatnya apa? Terjadi pasar gelap, terjadi pasar dan transaksi gelap yang manipulatif dan menyergap seluruh struktur kehidupan kita. Anda mau dapat fasilitas apa gampang, suap aja. Nah sekarang kan pertanyaannya gini, kalau saya masukin ke Undang-Undang Cipta Kerja ya, mau bikin prosedur itu lebih mudah. Tapi kalau kemudian korupsinya tidak ditangani, bagaimana prosedur itu bisa jadi lebih mudah? Teman-teman, salah satu contohnya ya, misalnya pengadaan barang dan jasa dulu belum pakai yang namanya e-procurement, belum pakai tuh. Nah, dipakai e-procurement supaya kemudian tidak lagi ada pertemuan. Fine, tapi ternyata e-procurement itu bisa diakalin juga. Dalam pengalaman saya, ternyata kok ini udah pakai e-procurement masih ada korupsinya, gimana? Ketemu itu. Tetap saja ada administrator yang ngatur mengenai band wide. Dan itu caranya gitu loh. Udah pakai e-procurement, kena dia. Oh, kelemahan dari e-procurement di sini. Sekarang dirubah dari e-procurement pakai e-katalog. E-katalog itu korupsinya jauh sebelum dimasukkan di e-katalog. Hari ini teman-teman, itu di se-Indonesia yang tidak ikut pemilu kada, itu lagi rapat dengan DPR. Terutama DPR, DPRD itu lagi rapat semua. Itu lagi menentukan angka atas program. Dan ketika atas program, maka kemudian oke, gua akan setujui anggaranmu sekian,
tapi vendornya itu adalah ini ya,